Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pasha Menika Sukma. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Tulang Bawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video dari makalah pengembangan materi akidah dan akhlak dengan judul Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen pengampu saya yakni Ibu Siti Masturo, Magister Komunikasi Islam. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengartikan isu sebagai masalah yang dikedepankan atau untuk ditanggapi dan sebagainya. Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi atau implikasinya berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di masyarakat, atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat. Dapat disimpulkan bahwa isu-isu kontemporer pendidikan Islam adalah suatu permasalahan yang terjadi pada masa kini mengenai perubahan pendidikan Islam terhadap anak melalui suatu bimbingan aturan Islam. Isu-isu kontemporer pendidikan Islam memiliki dampak pada pola pikir dan budaya sehingga menimbulkan persepsi-persepsi yang menjadi perdebatan beberapa para ulama. Tentu saja hal ini memiliki dampak pada perubahan terhadap beberapa kebijakan pola pikir yang dianut berdasarkan referensi atau sumber-sumber terdahulu yang dipercaya. Masalah kontemporer pendidikan agama Islam yang juga menyebar di masyarakat modern adalah kelahirannya. Praktek mengurangi fungsi pendidikan. Artinya, derajat kelulusan pendidikan agama Islam hanya mengandalkan upaya penyiapan sumber daya manusia yang terarah biasa. Selanjutnya adalah teori dan konsep isu-isu kontemporer. Yang pertama, cara berpikir studi Islam kontemporer. Dalam sudut pandang Islam, kontemporer pada hakikatnya dapat dilihat dari munculnya kesadaran baru karena adanya dua sisi yang berbeda, yaitu pada satu sisi dari segi budaya dan sisi lain adalah modernitas hasil dari perkembangan zaman. Maka dari itu, budaya modernitas adalah permasalahan penting terhadap pemikiran Islam kontemporer. Perkembangan dalam pola pikir ditandai dengan munculnya suatu ciptaan pendidikan atau para cendekiawan sebagai pembaca ulang terhadap warisan budaya dan intelektualisme Islam. Dengan seiringnya perjalanan waktu, maka muncullah perubahan-perubahan baru yang menjadi suatu kebudayaan yang dilestarikan oleh semua penduduk yang berada di suatu wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan mengalami perubahan dan beberapa tuntutan zaman yang harus dicapai. Jika tidak disesuaikan dengan keadaan zaman dan lingkungan sekitarnya, maka itu akan berdampak pada ketinggalan baik itu dari segi kehidupan, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Yang kedua adalah kritik epistemologi. Proyek besar pemikiran studi Islam kontemporer berdasarkan dari pandangan Boluta, ada 3 kelompok yang mencoba memberikan wacana pemikiran mengenai tradisi dan budaya. Yang pertama adalah kelompok perubahan, di mana kelompok ini mengharapkan agar dunia Arab tidak mengikuti budaya sebagaimana telah diajarkan oleh orang-orang terdahulu, karena budaya yang diajarkan pada masa lampau tidak sesuai dengan kehidupan kontemporer. Yang kedua adalah kelompok reformasi, yaitu suatu kelompok yang menginginkan adanya penyesuaian diri dengan merubah tradisi yang selama ini di hidupnya. Yang ketiga adalah kelompok idealis totalistik, di mana para kelompok ini menginginkan agar bangsa Arab kembali pada Islam murni sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu, khususnya Munhaj Salaf dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga adalah penafsiran, kritik, dan penataan ulang model pembacaan kontemporer. Sebagai bentuk dari pembaca kontemporer, kehadiran dari beberapa penafsir, kritik, dan penata ulang menjadi suatu tanggapan dan kritik atas model pembacaan tradisional dan konvensional. Penafsiran berfokus pada teks karena sifatnya menafsirkan,
sementara kritik berfokus pada penalaran atau pemikiran terhadap suatu bahasa dan budaya, sedangkan penataan ulang mengambil pokok wacana sebagai bentuk permasalahannya atau pembahasannya. Selanjutnya adalah faktor-faktor dalam isu-isu pendidikan Islam. Terdapat dua faktor dalam isu-isu pendidikan Islam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, masalah kurikulum. Sistem sestralistik terkait erat dengan birokrasi atas bawah yang sifatnya otoriter dan terkesan pihak bawah harus selalu melaksanakan tugas dari pihak atas. Dalam sistem yang seperti ini, inovasi dan pembaruan tidak akan muncul. Hal ini mempengaruhi juga kualitas pendidikan. Yang B adalah pendekatan atau metode pembelajaran. Peran guru atau dosen sangat besar dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa. Dalam mengajar, ia harus mampu membangkitkan potensi guru, memotivasi, memberikan suntikan, dan menggerakkan siswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Selanjutnya adalah pendekatan atau metode pembelajaran. Peran guru atau dosen sangat besar dalam meningkatkan kualitas kompetensi siswa. Dalam mengajar, ia harus mampu membangkitkan potensi si guru, memotivasi, memberikan suntikan, dan juga menggerakkan siswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Pada pembelajaran yang demikian akan menunjukkan tercapainya sekolah yang unggul, kualitas lulusan yang siap bersaing dalam arus perkembangan zaman. Yang C adalah profesional dan kualitas SDM. Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih belum sesuai dan memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru tenaga kependidikan lainnya agaknya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan. Yang terakhir adalah biaya pendidikan. Faktor biaya pendidikan menjadi hal yang penting dan menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Yang kedua adalah faktor eksternal. Dikotomik, masalah besar yang dihadapi di dunia pendidikan adalah dikotomik. Dalam beberapa aspek, yaitu antara ilmu agama dan ilmu umum, antara wahyu dan akal, serta antara wahyu dengan alam. Munculnya problem dikotomik dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama. Yang kedua yaitu kelemahan dunia pendidikan Islam. Berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu umum atau general dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah. Produk-produk yang dihasilkan kurang memenuhi dan kurang selaras dengan dinamika masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.